Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda yang soleh dan solehah, sudah siap belajarnya? Sebelum belajar, jangan lupa untuk berdoa ya. Bagaimana kabarnya Ananda hari ini? Semoga semuanya baik dan sehat ya. Dan untuk kali ini, kita akan belajar mengenai KPK dan FPB dalam pelajaran matematika kelas 4 SD. Untuk mengetahui dan memahami pelajaran KPK dan FPB, ada beberapa hal yang perlu dipahami ya. Yang pertama mengenai bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi satu dan dirinya sendiri, seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Nah, contohnya bilangan prima itu apa saja? Yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, dan seterusnya ya. Kemudian yang kedua, metode yang digunakan ya. Kita harus memahami metode apa yang digunakan. Yang pertama adalah metode pohon faktor, kemudian yang kedua adalah metode tabel. Nah, kita coba untuk metode pohon faktor terlebih dahulu ya. Di sini ada soalnya, bilangan 12 kita bisa bagi 2, maka menghasilkan 6. Nah, 6 ini kita bisa bagi 2 lagi, maka menghasilkan 3. 3 adalah bilangan prima, jadi tidak bisa dibagi lagi. Lalu soal kedua 18. 18 bisa bagi 2, menghasilkan 9. Kemudian 9 kita bisa bagi 3, maka menghasilkan 3. 3 tidak bisa dibagi lagi karena bilangan prima. Berhenti sampai di situ. Lalu 24 kita bisa bagi 2, maka menghasilkan 12. Bagi 2 lagi, menghasilkan 6. Dan 6 kita bisa bagi 2 lagi, menghasilkan 3. Dan 3 tidak bisa dibagi 2, maka berhenti di situ karena 3 adalah bilangan prima. Lalu kita tulis semua faktornya. Soal atau bilangan 12, faktornya adalah 2 pangkat 2 dikali 3. 2-nya ada 2, maka dipangkatkan 2 ya. Kemudian 18. 2 dikali 3 pangkat 2. Bilangan 3-nya ada 2, maka bilangan 3 dipangkatkan 2. Lalu 24. 24 ini 2 pangkat 3 dikali 3. Bilangan 2-nya ada 3, maka dipangkatkan 3. Untuk KPK-nya, kita tulis semua faktornya, 2 dikali 3. Lalu kita pilih pangkat yang terbesar. 2 pangkat terbesarnya adalah 3. Dan 3 pangkat terbesarnya adalah 3 pangkat 2. Maka 2 pangkat 3 itu 8. Dikali 3 pangkat 3, 9, menghasilkan 72 ya. Oke. Coba kita amati. Benar kan yang di kotak sebelahnya, sebelah kiri? Kita amati kotak sebelah kiri. Ya. Bilangan 2 pangkat terbesarnya adalah 2 pangkat 3, dan bilangan 3 pangkat terbesarnya adalah 2. Jadi 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 menghasilkan 72. Seperti itu ya Ananda. Lalu FPB-nya kebalikannya. Kita cari pangkat yang paling kecil. 2 berpangkat 1 ya, paling kecil, dan 3 juga berpangkat 1. Jadi 2 dikali 3 menghasilkan 6. Oke, untuk soal ini dengan metode pohon faktor, kita sudah dapat KPK-nya 72 dan FPB-nya adalah 6. Kemudian kita melangkah ke metode selanjutnya, yaitu metode tabel. Dalam metode tabel, untuk KPK-nya, poin pentingnya adalah semua bilangan dibagi hingga menjadi 1. Ingat ya, semua bilangan dibagi hingga menjadi 1 hasil akhirnya. Oke, sebagai contoh kita ambil contoh soal yang tadi ya, sama. Nah, di sini ada
bentuk tabel yang sudah saya buatkan. Di sebelah kiri ada kolom pembagi. Nanti kolom pembagi ini diisi dengan bilangan-bilangan prima yang dapat membagi bilangan 12, 18, dan 24. Oke, kita coba. Kita bisa bagi 2, maka menghasilkan nantinya 6, 9, dan 12. 12 bagi 2, 6. 18 bagi 2, 9. 24 bagi 2, 12. Kemudian hasilnya tadi bisa kita bagi 2 lagi. 6 bagi 2 menghasilkan 3. 9 bagi 2 tidak bisa, maka kita tulis kembali 9. Kemudian 12 dibagi 2 menghasilkan 6. Lalu kita bisa bagi berapa lagi? Kita masih bisa bagi 2 ya. Ada bilangan yang bisa dibagi 2. Maka 3 bagi 2 tidak bisa, tulis 3. 9 bagi 2 tidak bisa, tulis 9. 6 bagi 2 bisa, maka kita tulis 3 sebagai hasilnya. Lalu tidak bisa dibagi 2 lagi, maka kita bagi 3. 3 bagi 3 menghasilkan 1. 9 bagi 3 menghasilkan 3. 3 bagi 3 menghasilkan 1. Nah, sudah terlihat ada bilangan yang menghasilkan 1 di akhir, tapi masih ada yang bilangan yang belum 1. Maka kita bagi lagi, yaitu 1 bagi 3 tetap 1. 3 bagi 3 menghasilkan 1. 1 bagi 3 tetap 1. Nah, semua bilangannya sudah menghasilkan 1. Maka kita tulis KPK-nya. KPK-nya kita ambil di kolom pembagi ya. 2 ada 3 kali ya. Bilangan 2 ada 3 kali, maka kita tulis 2 pangkat 3 dikali bilangan 3-nya ada 2 kali yang muncul, maka 3 pangkat 2. Jadi 2 pangkat 3 yaitu 8 dikali 3 pangkat 2 yaitu 9. Maka 8 kali 9 adalah 72. Seperti itu ya Ananda untuk contoh KPK-nya. Sekarang FPB. FPB, poin pentingnya adalah kita harus kerjakan sampai tidak bisa membagi bilangan itu sekaligus. Jadi bilangan primanya nanti atau pembaginya harus bisa membagi semua ya. Jika tidak bisa dibagi, maka tidak bisa lagi ya. Oke, sebagai contoh soalnya sama. Kita coba bagi dengan bilangan 2. Bisa dibagi semua 2 ya. 12 bagi 2 6, 18 bagi 2 9, dan 24 dibagi 2 adalah 12. Lalu apa kita bisa bagi 2? Ada bilangan yang tidak bisa dibagi 2 ya, maka kita bagi 3. Yaitu 6 bagi 3 2, 9 bagi 3 3, 12 bagi 3 4. Nah, di sini sudah berhenti sampai di sini karena dibagi 2 ada yang tidak bisa, dibagi 3 juga ada yang tidak bisa, apalagi dibagi 5 dan seterusnya ya. Maka kita tulis FPB-nya yang berada di kolom pembagi, yaitu bilangan 2 dan bilangan 3. Maka 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, ini jawabannya. Maka ini untuk metode tabel tadi ya. Jadi cukup sekian ya Ananda, semoga kita dapat memahaminya untuk KPK dan FPB dengan metode pound faktor dan tabel. Sekian dan terima kasih telah menonton video ini, semoga dapat kita pahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.